lagi saya mengajak untuk diri saya, khususnya untuk adik-adik semuanya, tunjukkan bahwa IKS Bikra Sakti ini adalah satu organisasi di samping sudah bernaung di bawah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang sudah diakui Indonesia, bahkan dunia sudah mengakui. Itu ilmu yang jelas. Kalaupun ada nanti warga IKS yang nggak jelas, itu oknumnya, itu orangnya, bukan gurunya yang mengajarkan kurang jelek, kurang baik. Seperti contoh, saya menyampaikan di sini, Mas Liwong menyampaikan di sini hal-hal yang baik, tetapi karena anaknya banyak dan tidak 24 jam selalu kumpul dalam satu atap satu rumah, ya kita tidak bisa mengerti seluk-beluk kamu setiap harinya. Kalau seandainya nanti kamu begini begitu di luar pengetahuan kami sebagai guru dan pelatih, bukan berarti guru mengajak atau mengajarkan hal yang buruk. Berarti itu oknumnya atau orangnya. Kewajiban kita atau tugas kita adalah mengingatkan. Mengingatkan teman kita, saudara kita yang mungkin sedang lupa kali, yang sedang hilap kali, yang sedang tidak sadar kali. Ya di situ. Marilah singkat cerita, jadilah Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti itu menjadi orang yang bisa manfaat, syukur-syukur sampai dunia dan akhirat. Karena apa? Bukan Kerasakti yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bahkan di dunia. Jangankan di akhirat, di dunia pun tidak bisa menyelamatkan Kerasakti itu. Kerasakti itu apa? Nah, yang bisa menyelamatkan adalah ilmunya. Nah, ini harus kita pelajari satu persatu. Nanti tolong ya, kalau di dalam buku Sarsila, IKS Bikra Sakti itu ada doa dengan ada yang bahasa Sunda, ada yang dengan berbahasa Arab, ada dengan bahasa Jawa Timur, bahasa Jawa Tengah. Itu bukan berarti nggak jelas. Maksudnya apa? Guru kita dulu, almarhum, guru besar IKS Bikra Sakti, yaitu Bapak Raden Toto Gentarto, alhamdulillah sudah dihajikan. Jadi Bapak Haji Raden Toto Gentarto, itu dulu berguru tidak hanya dari satu wilayah atau satu daerah. Kalau pas ketemu ustadz, kalau pas ketemu kiai, kalau pas ketemu di pondok pesantren, mungkin bahasanya Arab. Kalau pas berguru di tanah Jawa Tengah, bahasanya Jawa. Kalau pas berguru di Jawa Barat, bahasanya Sunda. Jadi nanti di dalam buku panduan kamu nanti ada bermacam-macam bahasa. Jadi jangan heran. Terus kenapa itu mendoakan itu berarti syirik dong? Loh, di tempat mana yang syirik? Kita mendoakan, bukan meminta, ya. Seperti yang adik-adik dengar tadi, bahwa kita ini hanya lurus-lurus saja. Lurus pada Allah minta kita. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluk kita yang minta. Sekali lagi saya menekankan, jangan bersandar pada makhluk. Ya, makhluk ini nggak ada apa-apanya. Jadi bersandarlah kepada yang membuat makhluk, yaitu Allah. Dan sebelum saya tutup, mudah-mudahan adik-adik nanti mempelajari itu, kalaupun sambil puasa baik nggak bagus. Nggak puasa nggak apa-apa. Puasa itu ibarat cuma sebagai motivasi, senapannya. Tembakannya. Kalau pelurunya itu ya doa kamu. Karena senjatanya seorang mukmin yang paling tajam adalah doa. Itu makanya tidak masuk akal, tidak lucu, dan tidak ajaran IKS. Kalau setelah IKS, ikut IKS, malah meninggalkan sholat, itu bukan ajaran IKS. Sebelum IKS, kamu masuk IKS, rajin sholatnya, rajin puasanya. Tapi setelah masuk IKS, gotang, bolong-bolong sholatnya, apalagi meninggalkan sholat. Itu berarti bukan ajaran IKS. Itu harus kita pertanyakan. Mulai sekarang, ayo. Setelah ikut IKS ini, saya ini semakin mendekatkan diri nggak? Padahal, dalam ajaran IKS itu, kalau kamu ingin ilmu kamu tajam, ilmu kamu ampuh, ya, tanda kutipnya ampuh, dekatkan diri pada Allah. Salah satunya adalah zikir, mengingat Allah. Bertasbih, bertakmid, dan seterusnya. Sholat-sholat sunnah yang lain, dan seterusnya. Nah, bila mana nanti ada teman kita di antara kita, saya sendiri yang ngomong, kalau sudah ikut IKS, terus semakin jauh pada Allah, berarti dipertanyakan itu. Bagaimana kamu mendalami ilmu IKS? Gitu ya. Jadi, kita saling mengingatkan. Dan
jadilah orang yang apa ya, yang pandai bersyukur, itu aja. Insya Allah ilmu kita akan bisa manfaat dimanapun di saat kita butuhkan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha pengabul doa pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Itu ya. Nah, maka untuk malam ini di Kuningan ini, tepatnya di Pondok Pesantren Al Istiqomah, kita bisa istiqomah dalam beribadah, termasuk belajar silat. Harus istiqomah, continue, harus apa ya, sedikit ajek. Jangan ikut grup, ya ikut pengesahan 1 tahun disahkan, setelah disahkan total. Nggak ikut di lapangan, nggak buka buku, nggak mempelajari, nggak silaturahmi, dan seterusnya. Itu lebih buruk daripada ikutnya ya seminggu sekali, 2 minggu sekali ikut, continue, istiqomah, ajak, terus silaturahmi dengan guru, pada pelatih. Ini akan beda hasilnya daripada kamu memperdalam bertahun, terus akhirnya vakum bertahun-tahun. Ya, lah saya berucap syukur, alhamdulillah kepada pelatih kamu, ya saudara saya juga, termasuk Mas Liwung, Mas Panji, Mbak Ica, Mas Aldi, yang sudah mengikuti, menyaksikan bahwa kamu ini malam ini sudah dinobatkan sebagai warga IKSP Kerasakti di angkatan 142. Ya, semoga nanti bisa kenal dengan saudara-saudara Cirebon, kenal dengan saudara-saudara yang ada di Indramayu, lebih kenal lagi saudara-saudara kita yang ada di Majalengka, yang ada di sekitarnya, khususnya Jawa Barat. Snow Maskor.